Dalam ilmu kimia dan fisika, teori atom adalah teori ilmiah terkait sifat alamiah materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut atom. Istilah atom berasal dari kata sifat dari bahasa Yunani kuno, atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Para kimiawan pada abad ke-19 mulai menggunakan istilah ini untuk menjelaskan berat relatif dari satuan massa pada setiap unsur kimia. Setiap kelipatannya membentuk sebuah rumus yang menentukan susunan gravimetri dari molekul yang ada pada senyawa kimia. Sekitar masa pergantian abad ke-20, para fisikawan menemukan bahwa apa yang disebut atom yang tidak dapat dipecah sebenarnya adalah gabungan berbagai partikel subatom, terutama elektron, proton, dan neutron, yang dapat ada secara terpisah dari satu sama lain melalui berbagai eksperimen menggunakan elektromagnetisme dan peluruhan radioaktif. Atom terdiri dari partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton berfungsi untuk membentuk inti atom, sedangkan elektron bertugas untuk menempati kulit-kulit atom yang berada di sekitar inti atom. Elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat membentuk awan elektron. Elektron. Diketahui bahwa penemu dari elektron adalah J.J. Thomson melalui percobaan sinar katode, sedangkan untuk muatan elektron sendiri ditemukan oleh Robert Millikan melalui percobaan tetesan halus minyak. Berdasarkan hasil percobaan Thomson dan Millikan, didapatkan muatan elektron -1 dan massa elektron sama dengan 0. Proton. Untuk proton, ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui percobaan sinar katode yang telah dimodifikasi. Setelah melakukan percobaan pada berbagai gas, ditemukanlah bahwa gas hidrogen menghasilkan sinar bermuatan positif paling kecil baik masanya maupun muatan-muatannya, sehingga partikel ini disebut proton, di mana proton memiliki muatan +1, dan masanya sama dengan 1 sma, satuan muatan atom. Neutron. Penemu neutron adalah James Chadwick melalui percobaannya menembaki atom berilium dengan sinar alfa. Dari percobaan tersebut didapatkan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi memiliki sifat netral, atau bisa dikatakan tidak bermuatan, serta memiliki massa yang hampir sama dengan proton yaitu 1. Oleh karena itu, dalam sebuah atom neutron bersifat netral karena partikel ini muatannya sama dengan 0, 0. Karena pada setiap massa selalu ada perkembangan mengenai struktur penyusun atom, maka pada setiap massa juga mengalami perkembangan mengenai bentuk atom. Hal itu dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, seperti Dalton. Menurut Dalton, bentuk atom sama seperti halnya bola pejal. Dalton mengeluarkan postulat-postulat untuk menguatkan teorinya, yaitu 1. Materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu dinamakan atom. 2. Atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan unsur atom-atom lain. 3. Dalam reaksi kimia, terjadi penggabungan atau pemisahan dan penata ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. 4. Atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom berbentuk seperti roti kismis. Atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom. Atomnya sendiri diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Rutherford. Menurut Rutherford, atom memiliki inti yang diputari secara statis oleh elektron pada lintasannya. Model atom Rutherford memiliki postulat seperti berikut. 1. Atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. 2. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang massanya terpusat pada inti atom. 3. Oleh karena atom yang bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. 4. Di dalam atom,
Elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Niels Bohr. Model atom Bohr hampir sama dengan model atom Rutherford, hanya saja menurut Bohr elektron bergerak mengelilingi atom dengan lintasan yang mirip dengan lintasan tata surya. Postulat Bohr yaitu 1. Dalam mengelilingi atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. 2. Selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. 3. Elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit yang lain dengan besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan pelang, delta E sama dengan H. 4. Lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. 君がいないと本当に退屈だね寂しいと言えば笑ってしまう